kuntu fi lillahi ta'ala. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada Ustaz Ahmad Ghazali untuk menyampaikan kajiannya. Ini cara pindahnya gimana? Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini kita bisa silaturahim, kita bisa i'tikaf, kita bisa mengkaji, kita bisa sholat berjamaah di masjid yang istimewa ini. Salawat dan salam tidak lupa juga kita panjatkan kepada Rasulullah SAW beserta keluarganya, sahabatnya, juga umatnya yang insya Allah kita termasuk juga di dalamnya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ghazali, boleh lebih pendek boleh panggil Ghazali, mau lebih pendek lagi boleh panggil Gos. Ya, biar kita agak santai sedikit. Karena kalau bicara keuangan sepertinya sudah makanan sehari-hari teman-teman di BSI, jadi kayaknya kerja ngomongin keuangan, turun ke masjid ngomongnya keuangan lagi gitu ya. Tapi insya Allah kali ini bicara yang lebih relevan terhadap keluarga, yaitu bagaimana kita melakukan financial parenting. Mengajar apa hubungannya antara financial dan parenting, ini sangat dekat sekali. Izinkan saya mulai, boleh kenalan sedikit. Saya sebagai konsultan financial planner, juga penulis buku yang terakhir adalah Habiskan Saja Gajimu dan Magnet Rezeki, juga pelatih UMKM BNSP, narasumber TV One sudah habis tapi ya, alumni STAN dan mantan PNS di Kementerian Keuangan. Kita mulai dengan An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Saya rasa teman-teman semua teman-teman Bapak Ibu sekalian sudah sering mengkaji mengenai ayat ini, yaitu bagaimana kita sebagai orang tua itu diminta untuk jangan sampai kita meninggalkan anak atau generasi penerus yang lemah. Ada yang menafsirkan bahwa yang lemah ini adalah lemah secara ekonomi, tapi ada juga yang memperluasnya lemah ini adalah jangan sampai lemah secara akidah, lemah akidahnya, lemah ibadahnya, lemah ilmunya, dan juga lemah ekonominya. Tapi semua sepakat, kalau ekonomi semua sepakat. Jangan sampai kita meninggalkan keturunan kita sebagai keturunan yang lemah secara ekonomi. Diperluas lagi tadi akidahnya juga, ibadahnya juga jangan sampai lemah, kemudian ilmunya juga jangan sampai lemah. Oleh karena itulah banyak pemahaman kemudian, yuk mari kita tinggalkan anak keturunan kita itu yang kuat-kuat, kuat ilmunya, kuat agamanya, kuat hartanya. Atas sebab itu kemudian saya mau cerita bahwa beberapa mungkin 15 tahun yang lalu, udah agak lama ya. 15 tahun yang lalu ada klien yang datang kepada saya, kemudian mau konsultasi persiapan pensiun. Dalam rangka persiapan pensiun, dia ingin menyiapkan bahwa sebelum pensiun, semua anak-anaknya harus mendapatkan bekal yang memadai. Apa bekalnya yang dia inginkan? Yang diinginkan adalah anak-anaknya itu punya pendidikan, punya bekal pendidikan, bekal agama, dan bekal harta yang memadai dari orang tuanya. Tolong disiapkan sampai dengan masa saya pensiun supaya mereka semua dibekali dengan 3 aspek ini. Lalu si bapak ini saya gali lebih lanjut informasinya. Anaknya ada 3 orang laki-laki. 3 orang laki-laki anaknya.
Apa yang Bapak maksud dengan legacy pendidikan, bekal pendidikan? Dia bilang saya pengen anak saya semuanya S2. Oke, baik. Yang satu sudah selesai S2, yang satu lagi sedang S2, yang satu lagi masih S1. Oke, berarti saya harus menyiapkan dana pendidikan untuk mereka S2. Kenapa kira-kira ini perlu? Karena kompetitif, biar kompetitif di market SDM zaman sekarang katanya harus S2. Dan pendidikan kan wajib, dia bilang begitu. Yang kedua, agama. Apa yang dimaksud dengan agama? Saya meninggalkan anak saya dengan agama yang baik. Jadi, apa yang harus disiapkan secara finansial? Dia bilang, tolong Pak, siapkan dana haji untuk anak saya 3 orang. Oke. Lalu apa lagi? Aspek yang ketiga adalah aspek harta. Apa yang ingin Bapak titipkan kepada anak-anak? Saya pengen ngasih rumah masing-masing kepada setiap anak saya. Satu orang anaknya yang sudah lulus S2 tadi sudah menikah, sudah diberikan rumah. Satu anak lagi belum dibelikan rumah, yang anak yang ketiga juga belum dibelikan rumah. Jadi harus ada budgetnya tuh untuk beliin rumah 2 orang anak lagi. Udah Pak itu aja? Ya udah itu aja. Kira-kira udah pas belum? Saya sebagai konsultan perencana keuangan syariah, saya sampaikan begini. Mohon maaf Pak, ada yang masih kurang kayaknya. Apa yang masih kurang? Ada yang wajib, kewajiban orang tua itu sampai kapan? Apa sih kewajiban orang tua itu sampai kapan? Apa saja kewajiban orang tua? Pendidikan kewajiban orang tua? Ya. Meninggalkan anak yang kuat secara ekonomi kewajiban orang tua? Ya. Tapi apakah spesifik harus S2? Enggak. Apakah spesifik harus ditinggalkan yang kuat itu berarti harus dikasih rumah? Enggak juga. Terus meninggalkan agama yang baik apakah menghajikan si anak? Enggak juga. Haji itu setahu saya adalah kewajiban pribadi setiap orang. Kewajiban kita sebagai orang tua adalah membuat si anaknya punya niat untuk berangkat haji. Dengan kemampuannya sendiri nggak apa-apa, dengan kemampuan kita sebagai orang tua juga nggak masalah. Tapi ada satu kewajiban orang tua yang kelewat. Apa itu? Menikahkan anak masih kewajiban orang tua bukan? Yes, masih kewajiban orang tua. Jadi dana pernikahan? Nggak juga sih Pak. Yang kewajiban Bapak itu menikahkan anak, bukan menyiapkan dana pernikahan. Tapi kita mesti paham secara spesifik. Pendidikan itu kewajiban orang tua, tapi pendidikan seperti apa yang jadi kewajiban orang tua? Yang paling nggak boleh ditinggal adalah mengenalkan anak kepada Tuhannya. Itu nomor 1. Sisa-sisanya ya bisa dibilang ya bisa yes bisa nol lah ya. Kalau mau S2 mau S1 saya rasa nggak terlalu masalah. Tapi bahwa menyiapkan dana haji untuk anaknya, tapi tidak menyiapkan anaknya untuk bisa segera menikah, ini buat saya sih suatu hal yang mendahulukan yang sunnah tapi mengorbankan yang wajib. Dan disitulah kemudian Pak sebaiknya sih disiapkan juga buat pernikahannya. Entah Bapak mau nyiapin dananya atau enggak, tapi pernikahan ini masih kewajiban Bapak dibandingkan dengan menghajikan si anak. Disitulah kemudian setuju. Kenapa kira-kira banyak orang tua yang ingin anaknya kemudian meninggalkan aset untuk anaknya? Ini sangat wajar. Tapi apakah kemudian dengan meninggalkan aset ini menjadikan si anak kuat secara finansial? Itu belum tentu. Karena juga banyak kejadian ketika warisan ditinggalkan oleh orang tua, tapi anaknya tidak bisa mengelola dengan baik, itu juga bermasalah. Maka selain meninggalkan harta warisan, yang lebih wajib bagi orang tua sebetulnya adalah memberikan literasi finansial kepada anak-anaknya agar berapapun harta waris yang diberikan oleh orang tua itu bermanfaat, itu bisa dijadikan sebagai sesuatu yang produktif bagi si anak. Jangan sampai itu malah menjadi sebuah bencana. Bahkan warisan bisa jadi bencana bagi si anak jika orang tuanya memberikan waris tanpa ilmu. Apa yang terjadi? Perebutan waris. Akhirnya keluarga malah jadi pecah. Ini banyak kasus-kasusnya. Tentu kita tidak ingin anak kita mengalami namanya sandwich generation. Itulah kenapa yang paling kuat adalah kemudian cita-cita meninggalkan anak yang punya kekuatan secara finansial. Apa itu sandwich generation? Ini lagi puasa tapi ngomongnya sandwich, nggak apa-apa ya. Gambarnya di blur aja dikit nggak apa-apa. Sandwich generation adalah generasi yang berada di tengah-tengah. Sandwich itu roti di atas, daging di tengah, roti lagi di bawah.
kita ini sandwich generation, usia-usia kita lah ya, usia 30, 40 itu kira-kira sandwich generation. Di mana kita berada di tengah-tengah, kita punya anak yang kita nafkahi dan kita punya orang tua yang juga mungkin kita nafkahi. Ketika kita menafkahi kedua generasi, maka kita disebut sebagai sandwich generation. Dalam istilah saya kita ini generasi tengah-tengah. Di tengah-tengah di antara generasi skincare dan generasi fresh care. Anak kita itu generasi skincare, orang tua kita generasi fresh care. Kita di tengah-tengah, depannya pakai skincare, belakangnya pakai fresh care. Anak saya usia SMP akhir, SMP lulus tapi SMA belum masuk, itu sudah mulai cari-cari skincare. Sementara orang tua saya pasti sudah pakai fresh care. Nah, saya pakai dua-duanya. Kenapa? Karena generasi tengah-tengah, sandwich. Yang dikhawatirkan oleh di dunia barat mengenai sandwich generation adalah tidak optimalnya kita sebagai sebuah generasi tidak optimal dalam mendidik anak karena secara finansial kita juga masih menanggung orang tua. Menurut saya sih nggak terlalu berbahaya banget lah sandwich generation itu, tapi sangat penting memang bisa lepas dari sandwich generation. Tapi kita sebagai seorang muslim sebaiknya menyikapi sandwich generation dengan cara yang berbeda. Satu, kalau kita memang menjadi yang di tengah-tengah, menghidupi anak dan juga menghidupi orang tua, maka seharusnya kita bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena artinya kita diberikan amanah oleh Allah untuk menghidupi dua generasi. Dan ketika amanah diberikan, pasti kemampuan, pasti kompetensi, pasti bekalnya juga Allah kasih. Karena Allah tidak memberikan beban di luar dari kemampuan kita. Maka saya berbahagia kalau jadi sandwich generation. Tapi saya tidak ingin anak saya menjadi sandwich generation. Itu yang seharusnya ada dalam mindset kita. Saya berbahagia jadi sandwich generation karena saya punya kesempatan untuk birrul walidain kepada orang tua saya. Tapi saya tidak mau anak saya menjadi sandwich generation. Saya ingin mereka, kalau saya sayang anak, kalau saya sayang cucu, saya ingin anak saya fokus kemampuan finansialnya untuk cucu saya, bukan untuk saya. Lalu bagaimana kita yang pensiun nanti adalah bisa mandiri secara finansial sehingga tidak membebani anak-anak. Jadi kalau begitu dana pendidikan dulu atau dana pensiun dulu, mana yang lebih penting? Ini sering menjadi pertanyaan di para klien maupun juga sesama financial planner. Mana yang lebih penting? Menyiapkan dana pendidikan atau menyiapkan dana pensiun? Mana yang lebih penting kira-kira? Kalau secara waktu, mana yang dipakai duluan? Dana pendidikan dipakai duluan. Tapi kalau ditanya mana yang lebih penting, sebetulnya yang lebih penting adalah dana pensiun. Kok begitu? Yes, karena pensiun nggak bisa ditunda. Sedangkan pendidikan anak masih bisa sedikit ditunda. Yang kedua, untuk pendidikan anak masih ada alternatif, yaitu pendidikan gratis dari pemerintah dan masih ada alternatif berupa beasiswa. Sedangkan pensiun tidak ada, pensiun dari beasiswa pensiun nggak ada. Oleh karena itu pensiun harusnya menempati prioritas yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendidikan anak dari sisi penyiapan dananya. Maka biasanya financial planner itu menyarankan supaya dana pensiun dulu diamankan, lalu kita juga bicara dana pendidikan. Walaupun secara waktu dana pendidikan akan dipakai duluan, tapi jangan sampai kita punya dana pendidikan nggak punya dana pensiun. Lalu kemudian berpikir gini, saya akan berinvestasi pada keturunan saya, memberikan mereka pendidikan yang terbaik, memberikan mereka pendidikan yang setinggi-tingginya. Nanti kalau saya pensiun, ya giliran saya minta sama anak-anak. Ini juga mindset yang menurut saya keliru. Jangan sampai kita ketika pensiun mengandalkan anak-anak. Kalau kita lihat life quadrant, garis kehidupan kita itu kita bagi jadi 4. Kuadran pertama usia 0 sampai dengan kira-kira 20 tahun. Kuadran kedua usia 20 sampai dengan kira-kira 40 tahun. Kuadran ketiga 40 sampai 60 dan kuadran keempat 60 sampai dan seterusnya. Saya nggak berani bilang 80. Ya bisa jadi umur kita kan nggak pernah tahu usia ya. Bisa jadi bapak duluan, saya belakangan. Bisa juga saya belakangan, bapak duluan. Kita nggak pernah tahu usianya berapa. Tapi kira-kira angka harapan hidup di Indonesia itu kira-kira 67 sampai dengan 69.
Angka harapan hidup di Indonesia. Ini data mungkin sekitar 5 tahun yang lalu. Tapi selalu sama bahwa angka harapan hidup perempuan lebih tinggi dibandingkan angka harapan hidup laki-laki. Mohon maaf bapak-bapak, kita duluan dibandingkan istri kita. Secara statistik. Itulah kenapa para ustadz sering sampaikan, santunilah janda-janda tua. Nggak pernah ustadz bilang, santunilah duda-duda tua. Nggak pernah. Kenapa? Duda itu nggak lama hidupnya. Kemungkinannya 2, mati atau nikah lagi. Nah, kalau janda agak panjang hidupnya. Oke, kembali ke sini. Life quadrant kita dari 0 sampai usia 20 itu adalah kita tergantung. Kita dinafkahi. Kita bergantung kepada orang tua. Usia 20 sampai dengan 40 adalah usia kita mandiri secara finansial. Harusnya sih nggak boleh minta sama orang tua. Usia 40 sampai dengan 60 adalah usia di mana kita menjadi pihak penanggung dari anak-anak kita yang berada di kuadran 1. Yang jadi pertanyaan berikutnya adalah di kuadran 4, apakah kita menjadi tertanggung lagi? Apakah kita menjadi mandiri atau bahkan masih menjadi penanggung untuk anak kita di kuadran 2? Menurut saya yang paling berbahaya adalah kalau kita di kuadran 4 statusnya tetap penanggung nafkah dari anak yang seharusnya sudah mandiri di kuadran 2 apalagi kuadran 3. Ini makanya kemudian menurut saya ada masalah yang lebih berbahaya dibandingkan dengan sandwich generation, yaitu masalah ketika anak gagal mandiri. Saya bicara anak bukan anak-anak dalam arti usia muda, tapi anak dalam arti anak biologis. Banyak kasus yang terjadi. Suatu hari ada telepon masuk dari seseorang yang mendapatkan rekomendasi untuk konsultasi kepada saya. Karena baru ya, saya minta data dulu, dia cerita begini, apa masalahnya? Seorang ibu. Usianya saya nggak tahu persis, tapi dugaan saya sih mendekati 50 atau usia 50-an. Dia bilang begini, saya punya masalah keuangan Pak, suami saya cicilannya banyak banget. Oh begitu. Cicilnya buat apa yang besar? Yang saya ketahui cicilan mobil dan ruko. Ruko itu udah sekian bulan gak bayar, banknya sudah ngancam mau disita, dia cuma ngegampangin enteng aja. Ya silahkan aja, ambil aja sama bank. Lalu dia punya 3 mobil. 1 BMW yang dia pakai sendiri. 1 adalah Mazda CX-5 yang dia belikan untuk anaknya yang masih SMP dan belum bisa nyetir. 1 lagi, kalau nggak salah Rubicon, untuk anaknya yang sedang kuliah di Jepang, sehingga juga nggak bakal dipakai itu mobil. Dan 3-tiganya dalam kondisi masih dicicil. 3-tiganya. Oh begitu. Ya saya udah sebel sama, ya akhirnya curhat. Dulu juga pernah punya kayak masalah gini, akhirnya saya nalangin. Sekarang dia punya masalah gini, dia juga kayaknya tenang-tenang aja, malah saya yang repot menghadapi debt collector. Dia cerita seperti itu. Saya penasaran, mohon maaf Bu, Bapak kerjanya apa? Apakah karyawan atau pengusaha atau bagaimana? Saya pengen tahu kira-kira sumber income-nya dari mana. Sebelum saya tanya berapa, saya pengen tahu sumber income dari mana. Oh bukan karyawan Pak, bukan pengusaha juga. Lalu Bapak dari profesinya apa? Anggota dewan. Ternyata bapaknya adalah seorang anggota dewan. Oke, mohon maaf Ibu, saya tidak bisa melayani konsultasi kalau Ibu yang cerita. Karena yang punya masalah siapa? Si Bapak. Dan itu juga versi Ibu kan? Kita belum mendengar versi Bapaknya. Kalau ada waktu, saya kasih waktu, janjian, Ibu dan Bapak silakan datang ke kantor. Tapi harus berdua atau minimal Bapak sendiri. Kalau Ibu sendiri saya nggak bisa nyelesain masalahnya. Dan kemungkinan juga saya akan refer kepada psikolog. Karena masalahnya bukan masalah keuangan, tapi pasti masalah psikologis. Beberapa hari, seminggu 2 minggu nggak ada kabar, saya tanya, saya hubungi si ibu itu, gimana Bu, masalahnya udah selesai atau belum? Lalu dia bilang begini, udah Pak untuk sementara. Terus bagaimana cara penyelesaiannya? Dibayarin oleh mertua saya. Artinya si suami dalam usia yang dugaan saya sekitar usia 50 tahun masih di bail out oleh orang tuanya. Masih di bail out oleh orang tuanya. Ini menurut saya masalah yang lebih besar dibandingkan sandwich generation.
Saya punya tetangga yang dia pinjam uang 1,5 juta. Buat apa? Buat DP motor. Kenapa buat apa DP motor? Biar anaknya yang laki-laki usia 22 tahun itu yang sekarang nganggur bisa ngojek. Oke, ibu ulangin berapa lama? Dicicil deh 3 bulan. Oke, kasih pinjamannya. Bulan depan dia minta pinjaman lagi, mau ngutang lagi berapa? 500.000. Buat apa? Buat bayar cicilan motor. Loh, motornya udah diterima? Udah dipakai ngojek? Udah. Terus yang bayar cicilan siapa? Saya juga, Pak. Terus setorannya bagaimana? Nggak pernah nyetor dia. Kadang-kadang minta uang bensin juga sama saya, makan siang juga pulang. Jadi masalahnya di mana ini? Saya nggak ngerti pola pengasuhan seperti apa yang diberikan oleh para orang tua ini sehingga anak-anaknya menjadi seperti itu di usia yang sudah 20-an sampai dengan bahkan 50 tahun. Beberapa lama kemudian si anak ini dinikahkan oleh orang tuanya. Dengan harapan mungkin bisa mandiri gitu ya. Anak ini menikah, tapi saya dengar cerita lagi dari si ibu bahwa setiap jam makan siang, walaupun anaknya sudah menikah dan tinggal terpisah di kontrakan yang cuma beda RT lah ya, beda RT, si anak ini dan istrinya kalau jam makan siang itu ya pulang ke rumah ibunya untuk numpang makan di rumah ibunya. Saya nggak habis pikir bagaimana pola pendidikan, pola pengasuhannya. Tapi saya rasa begini, banyak masalah-masalah keuangan yang terjadi itu tidak murni masalah keuangan. Yang boros lah, yang ketipu investasi bodong lah, yang apalah, itu buat saya sih bukan masalah keuangan. Buat saya itu lebih banyak masalah psikologis. Dan itu pengalaman menghadapi klien seperti itulah kemudian saya bisa simpulkan ini satu masalahnya di pendidikannya, di parentingnya dulu. Itu yang jadi masalah utama sehingga mereka tidak mandiri. Kadang-kadang bukan anaknya tidak bisa mandiri, kadang-kadang orang tuanya yang belum mau melepas si anak mandiri. Sehingga kemudian si anak tidak dimandirikan. Itulah kenapa sekarang baby walker yang dulu bulat itu ya. Anak kalau udah mau belajar jalan taruh di baby walker kemudian dia bisa jalan. Apakah setelah baby walker dilepas dia bisa jalan? Ternyata enggak. Kenapa? Karena anak tidak pernah belajar resiko. Kalau begitu cara jalannya. Apa yang terjadi? Anaknya berdiri, glosor. Berdiri, enggak pernah jatuh kan? Dia cuma jalan-jalan aja. Akhirnya dia bisa jalan apa enggak tanpa baby walker? Enggak bisa. Bagaimana cara dia bisa jalan? Akhirnya dituntun, setelah dituntun, orang tuanya kadang-kadang lepas, si anak jalan. Nah, baru bisa jalan. Ternyata cara belajar jalan yang benar adalah bukan dengan menghindarkan anak dari resiko, tapi justru mengenalkan anak pada sebuah resiko. Kalau pakai baby walker, anak tidak pernah mengenal resiko. Apa itu resiko jatuh? Orang saya nggak pernah jatuh. Sehingga buat apa saya belajar berdiri? Buat apa saya belajar jalan? Apa itu resiko investasi? Apa itu resiko cari kerja? Apa itu resiko berbisnis? Saya nggak usah tahu. Kenapa? Toh semua di bail out oleh orang tua saya. Selesai. Maka anak-anak seperti ini tidak akan bisa dewasa secara finansial sampai usia berapapun juga. Maka ada yang lebih parah dibandingkan dengan sandwich generation, di mana generasi kuadran ketiga menghidupi generasi kuadran pertama dan kuadran keempat. Yang lebih parah adalah ketika generasi kuadran keempat masih menghidupi anak yang berada di kuadran ketiga dan kuadran kedua. Itu yang lebih berbahaya menurut saya. Oleh karena itu kita punya pilihan yang sekarang masih di generasi 2 atau di kuadran 2 atau kuadran 3, kita masih punya pilihan bagaimana cara kita mendidik anak akan sangat mempengaruhi bagaimana kedewasaan finansial anak kelak. Kemandirian anak itu tidak dibangun begitu saja. Anak baru bisa belajar naik sepeda kalau sepeda roda yang awalnya sepeda roda 4 itu dilepas. Ada nggak berhasil ngajarin anaknya naik sepeda karena dia naik roda 4? Enggak. Semua yang roda 4 gagal semua. Naik roda 4 itu gagal, tidak mengajarkan anak untuk bisa bisa naik sepeda ternyata. Justru setelah roda sampingnya dilepas, baru si anak bisa naik sepeda. Kadang-kadang kita pegang, kadang-kadang dia jatuh, tapi kemudian dia bisa. Ternyata karena dia mengenal risiko itulah maka kemudian dia bisa
belajar menghindari resiko. Tapi jangan juga kita menganggap anak itu harus mandiri sejak awal. Ya wajar, anak kecil 0 tahun itu harus ketergantungan. Bahaya kalau anak mandiri usia 1 tahun. Wow, ngeri. Anak udah bisa mandiri usia 1 tahun kan bahaya ya. Ketergantungan itu harus ada, tapi sampai usia berapa? Lalu setelah itu kemandirian. Kasus ketergantungan dan kemandirian di usia kecil, contoh lagi adalah seorang MC sebuah acara pernah datang ke saya. Pak, masalah yang dihadapi oleh Mahmud. Bentar, kita kesini dulu. Penggunaan diaper dan susu yang berlebihan bisa jadi pemborosan 1 sampai dengan 3 juta rupiah per bulan. Masalah yang dihadapi oleh Mahmud itu mamah muda. Dan terutama Mahmud Abbas, mamah muda anak baru 1. Apa sih pengeluaran terbesar buat Mahmud dan Mahmud Abbas? 1, susu. 2, diapers. Terutama untuk orang tuanya yang sama-sama bekerja. Berapa pengeluarannya? Minimal 500.000. 500.000 susu, 500.000 diapers. Diapers kadang sedikit lebih murah, tapi susu biasanya lebih mahal. Ada MC yang pernah curhat sama saya, pengeluaran dia untuk beli diaper saja sekitar 5 juta sebulan. Untuk 2 orang anaknya. Yang 1 anaknya nomor 1 sudah kelas 1 SD, usia 7 tahun masih pakai diapers ke sekolah. 1 lagi adiknya usia 3 tahun apa 4 tahun masih pakai diapers. Terus gimana Pak cara saya mengatasi masalah ini? Saya bilang ini bukan masalah keuangan, ini masalah pengasuhan. Masalah keuangan adalah implikasi dari masalah pengasuhan sehingga pengeluarannya besar. Maka saya punya prinsip, atur dulu orangnya sebelum atur uangnya. Banyak yang suka nanya, Pak gimana caranya ngatur uang? Uang gak usah diatur, orangnya aja yang diatur. Sejak kapan anak udah bisa ke toilet sendiri tanpa harus pakai diapers? 1, dia bisa jalan. 2, dia bisa komunikasi. Itu sudah mulai diajarkan potty training, ajak ke toilet setiap 2 jam sekali, 1 jam sekali, walaupun dia nggak pipis. Dia mengenali gejala-gejalanya, bagaimana caranya ke toilet dan seterusnya. Latihannya cukup 1 minggu sampai dengan 1 bulan selesai kok. Paling-paling memang ada najis, mungkin belepotan kira-kira 1 minggu pertama. Tapi setelah itu udah bebas. Setelah itu kita akan hemat sekitar 500.000 sampai dengan 1 juta rupiah per bulan. Dan kalau tadi telatnya sampai 1 tahun, berarti 1 juta dikali 1 tahun sama dengan 12 juta. Susu. Sampai usia kapan anak harus minum susu? Ternyata cuma sampai 2 tahun. Bolehkah anak di atas 2 tahun minum susu? Boleh, tapi tidak boleh lebih dari 1 gelas per hari. Karena kalau lebih dari 1 gelas per hari, malah pola makannya rusak. Nah, kita kemakan iklan. Kalau anak gak doyan makan, kita kasih susu. Terbalik. Yang sesungguhnya terjadi adalah anak gak doyan makan karena terlalu banyak minum susu. Jadi caranya bagaimana kalau anak gak doyan makan? Jangan dikasih jajanan, jangan dikasih susu. Kasihan anaknya lapar, justru biar anaknya mengenali gejala yang namanya lapar. Dia mulai rungsing, mulai rewel. Nah, itu namanya lapar. Lapar itu bukan cari permen, bukan cari susu, bukan cari yang manis-manis. Kamu perlu makan, yuk makan. Mungkin kita perlu nyuapin dulu, mungkin kita perlu ngajarin caranya makan. Tapi kita akan terbebas dari pembelian susu yang mahal-mahal itu sampai anak usia 5 tahun. Dan banyak orang tua yang membelikan susu-susu mahal sampai anak usia 5 tahun. Kita dua mindset yang salah tentang susu. 1, susu adalah kalau anak gak doyan makan, kasih minum susu. Terbalik, kalau anak gak doyan makan justru jangan dikasih susu. Mindset yang kedua yang salah adalah kalau anak mau tidur, kalau anak mau anteng, kasih minum susu. Ngempeng sampai dia ketiduran. Apa yang terjadi? Susu mengandung gula, gula masih nempel di gigi, giginya rusak. Kalau gigi rusak makin doyan makan? Enggak, malah makin gak doyan makan. Dan cabut 1 gigi itu kira-kira 350.000. Cabut 1 gigi. Nambal 1 gigi lebih mahal lagi. Anak saya giginya yang 1 bolong nembus ke yang sebelahnya. Wah, dihitungnya 2 gigi sama dokter gigi. Dokter gigi hitungnya per gigi ternyata ya. Nah, ternyata mahal sekali. Apa sederhana, ajari anak cara makan yang benar supaya dia tidak berlebihan minum susu dan jangan minum susu sebelum tidur kecuali setelah itu kumur-kumur atau sikat gigi. Apa yang kita hemat? 2 juta, 3 juta sebulan. 2 juta, 3 juta sebulan.
Dan ada kasus lagi, ada kasus orang tua sama-sama kerja, dia curhat, Pak pengeluaran saya besar sekali, minta tolong diatur. Apa pengeluaran terbesar? Nomor 1 cicilan rumah, oke wajar. Nomor 2 apa? Nomor 2 uang belanja. Apa uang belanja yang makin besar? Ini Pak, anak saya itu, kita kan sama-sama kerja di Jakarta, dua orang tuanya tinggal di Serpong. Kita pulangnya malam, seharian kita tinggal itu anak, dia sama babysitternya. Dan babysitternya cerita, anak ini nggak mau makan kecuali kalau pakai ayam. Jadi cuma maunya makan ayam goreng aja. Makanya pengeluaran kita banyak Pak, karena dia cuma maunya makan ayam. Saya jadi curiga, yang makan ayam anaknya apa babysitternya ya? Tapi kalau kita orang tua, anak cuma makan satu jenis makanan, kita orang tua mungkin akan punya trik, akan berusaha apapun juga supaya anak seimbang gizinya. Anak kalau makan ayam doang juga nggak sehat. Jadi anak ayam, nggak seimbang gizinya. Kita harus sebagai orang tua, kalau kita yang mengasuh orang tuanya langsung, mungkin kita akan paksa dia, mungkin kita akan ajak gendong, main helikopter, gitu, makan segala macam. Dan itu pola pengasuhan, tapi berefek pada finansial yang sangat besar. Bisa jadi 1 sampai dengan 3 juta kalau kita gabung. Itu dari pola toilet dan pola makan. Yang kedua, asuransi pendidikan. Seringkali kita begini, anak lahir yang keinget apa? Oh, pendidikan nih. Langsung, maklum, sering baca-baca itu kolom-kolom financial planning di media massa. Pendidikan anak. Sehingga langsung dicari adalah agen asuransi biasanya. Salah pilih asuransi pendidikan itu bisa lebih mahal, 20 juta rupiah lebih mahal. Kalau kita gabung 24 juta rupiah, 1 sampai dengan 3 juta, katakanlah ambil tengah 2 juta. 2 juta dikali katakanlah 2 tahun deh. Harusnya berhenti usia 2 tahun, masih pakai diaper atau masih minum susu usia 4 tahun. 2 juta kali 24 bulan, 48 juta, 48 juta tambah 24 juta berarti berapa tuh? 72 juta. Apa artinya uang 72 juta? Artinya itu anak udah bisa kuliah. Benar nggak? Kita kumpulin deh. Pola makan yang benar dan potty training bisa menjadi efisiensi 50 juta. Tadi contoh saya malah lebih tinggi ya. Katakanlah 50 juta dia, anak usia 2 tahun kita bisa hemat 50 juta. Kalau uang 50 jutanya kita investasikan dengan asumsi hasil 15% per tahun secara konsisten, itu jadi uang 500 juta pada saat anak usia 17 tahun. 500 juta udah cukup untuk biaya kuliah? Cukup insya Allah. Tapi 15 juta ketinggian Pak asumsinya. Oke, kita turunin 10%. Kalau 10% per tahun, dari modal 50 juta selama 15 tahun jadinya berapa? Jadinya kalau 10% kira-kira 200 juta. Kalau 10%. Masih ketinggian 10%. Oke, kita pakai tarif yang lebih rendah lagi, asumsi lebih rendah, 7% deh. 7% itu berarti jadinya 100, kasarnya ya, sekasarnya, sekitar 120 jutaan, 130 juta. Sudah cukup untuk kuliah? Ya kalau kuliah negeri cukup. Kalau mau swasta mungkin 500. Tapi kalau kuliah negeri saya rasa 1 juta cukup. Jadi dengan mengajarkan anak cara makan yang benar, cara ke toilet yang benar, itu aja udah bisa, kita sebetulnya udah punya dana pendidikan untuk kuliahnya si anak. Sekali lagi yang diatur ternyata bukan uangnya, yang diatur apanya? Orangnya. Siapa? Anaknya dan pengasuhnya. Ya kita sebagai orang tua. Maka literasi finansial anak itu penting, mengajarkan anak itu penting, biar anak bisa mandiri. Satu, yang harus kita ajarkan apa? Pemahaman hak milik. Pemahaman hak milik itu untuk anak kecil misalnya, biar dia nggak berebut mainan. Ini punya kamu, ini punya teman kamu. Kalau kamu mau pinjam punya orang lain harus bilang, harus pinjam, harus minta izin dan seterusnya. Ini sangat penting. Banyak orang dewasa tidak menghargai hak orang lain, sehingga katakanlah dia punya rumah, nggak punya garasi, parkir mobil di lapangan warga atau parkir mobil di tengah jalan dan tidak merasa bersalah. Itu masalahnya di mana? Tidak menghargai hak milik. Setelah dewasa dia harus paham hak milik dia itu apa. Ada anak yang sampai dewasa dia tidak paham bahwa seharusnya dia udah mandiri. Harusnya sejak kapan sih mandiri? Dalam Islam seorang laki-laki harusnya mandiri sejak kapan? Sejak baligh harusnya. Harusnya sejak baligh itu mandiri. Tapi dalam kultur Indonesia itu setelah punya kerjaan deh, setelah lulus kuliah lah baru bisa mandiri. Ya nggak masalah, mundur-mundur dikit. Tapi jangan sampai udah nikah pun masih minta sama orang tua, ini yang berbahaya.
Pahamilah ketika akad nikah terjadi, itu adalah salah satu yang terjadi adalah memindahkan tanggung jawab finansial dari orang tua kepada seorang suami. Itulah kenapa saya juga kritik prosesi akad nikah di Indonesia itu agak aneh. Akad nikah di Indonesia itu begini, pengantin laki-laki datang ke rumah pengantin perempuan, dikasih kalung, disambut segala macam, lalu ada upacara serah terima dari orang tua laki-laki ke orang tua perempuan. Ini saya serahkan anak saya. Kira-kira serah terima begitu, ada 2 serah terima. Satu serah terima barang-barang bawaan, yang kedua anak laki-laki itu dikasih ke orang tua perempuan. Lalu setelah itu akan nikah. Tapi saya tidak pernah lihat ada upacara yang menyerah terimakan dari orang tua kepada suami, nggak pernah lihat. Yang ada ya salaman aja itu akad. Padahal salaman akad itu artinya saya serahkan anak saya nih, semua kebutuhan hidupnya, itu tanggung jawab kamu mulai sekarang. Itu yang terjadi, tapi saya nggak pernah lihat ada simbolisme itu, nggak pernah. Yang ada ya udah langsung aja dinikahin, selesai. Udah gitu, tinggal di mana setelah itu? Tinggal di rumah orang tua si perempuan. Kenapa? Kan saya udah diserahkan sama orang tua saya ke orang tua perempuan. Ya akhirnya nggak merasa bersalah. Kenapa? Ya udah diserahin kok. Saya udah jadi warga sini, gitu kan? Ya mungkin harus kita luruskan itu, bahwa tanggung jawabnya udah sampai mana gitu ya. Yang kedua, uang saku. Ada baiknya, bahkan saya sangat anjurkan orang tua memberikan uang saku yang jelas kepada anak. Uang saku itu adalah mengenai anak belajar mengambil keputusan sebetulnya. Bukan masalah jumlahnya berapa, pokoknya anak dikasih uang saku, cukup atau enggak itu tanggung jawab kamu. Terserah kamu mau beli apa. Orang tua harus ngasih kebebasan, walaupun ada batasan. Misalnya nggak boleh beli mainan, nggak boleh ini, nggak boleh beli ini. Nah terserah kamu mau jajan apa. Pokoknya 1 hari sekian, atau 1 minggu sekian, atau 1 bulan sekian. Banyak anak yang tidak siap karena nggak dikasih uang saku, setiap butuh minta. Nggak pernah ada batas kalau seperti itu. Begitu kuliah, tinggal terpisah dari orang tua, masalah. Nggak pernah terima uang saku bulanan, dikirimin seorang tua uang untuk 1 bulan. Nggak pernah ngelola uang besar sekaligus, kaget. 2 bulan, 3 bulan bocor terus. Maka sistem uang saku ini penting untuk kita mengajarkan pada anak mengenai arti tanggung jawab. Yang ketiga, ajarkan untuk nabung. Tapi prinsipnya bukan nabung begini. Nah, ini uang jajan kamu, uang saku kamu. Jangan dihabisin ya, sisain biar bisa masukin celengan. Itu cara nabung yang salah. Cara yang benar tuh begini. Nah, ini uang saku kamu. Terserah kamu mau masukin berapa ke celengan, setelah itu kamu berangkat sekolah. Jadi saving dulu baru shopping. Kalau seperti ini savingnya rutin. Ya kita gagal saving karena mendahulukan shopping. Nggak belajar dari Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam ketika menakwilkan mimpi bahwa akan datang 7 tahun masa panen diikuti dengan 7 tahun masa paceklik, memberikan nasihat kepada Raja Mesir. Hendaklah engkau bertanam sebagaimana biasa, maka apa yang kau tuai, hendaklah engkau biarkan dalam bulirnya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Jadi kalau panen, diemin dulu. Bahkan diamkannya dalam bulir, artinya simpan dalam kondisi yang tidak liquid. Dalam bahasa keuangannya begitu. Jangan simpan dalam kondisi liquid. Kalau liquid berarti gabahnya udah dikupas. Tapi kalau tidak liquid berarti masih dengan tangkai-tangkainya, itu lebih awet. Nah, baru sedikit-sedikit dimakan. Jadi saving dulu, baru shopping. Invest dulu, baru konsum. Kira-kira begitu. Sehingga anak bisa mandiri mengambil keputusan kalau dikasih uang saku. Ini uang saku, terserah mau jajan apa. Anak bukan punya pilihan, aku mau jajan ini, jajan itu, dan seterusnya. Dan bertanggung jawab terhadap keputusan. Tanggung jawab dalam arti gini, uangnya udah habis, padahal terima uang lagi masih hari Senin, sekarang baru hari Kamis. Ya udah, berarti Kamis, Jumat itu nggak bisa jajan. Ya udahlah, aku tanggung konsekuensi. Senin dia punya pilihan lagi. Kayaknya aku pengen jajan kayak kemarin, tapi belajar dari kemarin kehabisan uang. Kalau gitu Senin jangan beli apa-apa, Selasa jangan beli apa-apa, Rabu baru beli yang mahal misalnya. Nah, dengan cara seperti itu dia akan belajar untuk membuat keputusan sendiri dan itu akan terbawa sampai dewasa. Ini adalah doa yang seringkali kita panjatkan di pagi dan sore hari.
Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu. Allahumma inni a'udzubika. Menurut saya ini saling berkaitan. Hammi dan hazan. Apa itu hammi? Hammi adalah kekhawatiran yang berlebihan terhadap masa depan. Istilah zaman sekarangnya galau atau overthinking. Hazan adalah sedih dengan masa lalu. Padahal masa depan belum terjadi, masa lalu udah kelewat. Buat apa juga kita terlalu banyak pikirin? Apa akibatnya kalau kita gagal mengelola penyakit yang namanya hammi dan hazan? Lanjut ke penyakit kedua. Apa penyakit kedua? Ajzi dan kasal. Ajzi itu lack of competence. Kurang kompetens, lemah. Kompetensi kita bicara di sini. Kasal itu kurang kemauan, kurang motivasi. Kenapa ini bisa terjadi? Karena tadi galau dan sedihnya nggak hilang. Orang sedih, ada nggak orang sedih jingkrak-jingkrak? Enggak, orang sedih itu mengkeret. Orang sedih itu mengkeret. Nah itu biasanya akhirnya dia jadi malas. Orang galau jadi lemah. Buat apalah, ngapain-ngapain. Toh ntar juga begini begitu. Akhirnya dia nggak ngapa-ngapain, tidak mempersiapkan diri. Akhirnya nggak punya kompetensi, kekurangan kompetensi. Nah, apa ini kalau terjadi kalau lemah dan malasnya masih ada? Lanjutnya jadi pengecut dan kikir. Jubni dan bukhl. Jubni itu adalah tidak berani ngambil sesuatu karena takut nggak dapat. Bakhil itu tidak berani melepas sesuatu yang sudah dimiliki. Ya ini kalau bicara investasi nyambung banget. Saya nggak berani ngelepas uang cash, ngelepas tabungan. Kenapa? Ya khawatir juga ntar investnya gagal, tabungan jadi nggak punya. Itu kan, itu jubni dan bukhl itu. Ada orang yang hoarding cash, Ini banyak klien saya hoarding cash. Cashnya banyak gitu, tapi nggak berani invest. Punya utang nggak? Enggak. Nah, salah satu sebabnya, ini saya juga lihat beberapa kasus orang yang nggak berani invest itu juga nggak berani ngutang. Orang nggak berani ngutang juga nggak berani invest. Ternyata sikap terhadap risiko itu berlaku dua sisi. Nggak berani ngutang juga nggak berani invest. Bukan berarti kalau mau belajar invest belajar ngutang dulu, bukan begitu. Maksud saya adalah biasakan dengan resiko. Karena kalau kita nggak terbiasa dengan resiko, yang terjadi adalah pengecut dan kikir. Nah kalau ini terjadi biasanya jatuh ke utang, golabati dain, terjerat hutang. Dan kalau terjerat hutang pasti waqahri rijal, kesewenangan manusia. Jadi kesimpulannya teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, financial parenting kita bicara satu, siapkan dana pendidikan anak tanpa melupakan dana pensiun. Ingat, pendidikan anak masih bisa ditunda sebentar. Pendidikan anak masih bisa ditawar karena ada yang mahal banget, ada yang murah banget. Pendidikan anak masih ada yang namanya beasiswa. Tapi pensiun tidak ada yang namanya beasiswa pensiun. Yang kedua, ajarkan literasi sesuai dengan usia si anak. Dan yang ketiga, siapkan waris yang membahagiakan, bukan waris yang merepotkan. Lebih baik meninggalkan 3 rumah senilai masing-masing 1 miliar untuk 3 orang anak daripada meninggalkan 1 rumah senilai 3 miliar untuk bertiga. Itu nyisain masalah, bukan membahagiakan, tapi malah merepotkan anak. Warisan paling bagus apa sih? Menurut saya warisan paling bagus, paling gampang dibagi itu emas, paling enak. Rumah bagaimana? Rumah juga oke sih. Cuma rumah begitu balik nama kena BPHTB. 10%, 5% lah kalau BPHTB-nya aja. Karena pajak waris gratis, 0%. Berarti nggak kena PPH, tapi kena BPHTB 5%. Dan perlu proses waktu yang cukup lama untuk menjualnya. Warisan deposito oke nggak? Oke aja sih. Cuma bank kan harus nunggu dulu. Kalau orang tuanya meninggal, ahli waris datang ke bank, bang, tolong dong cairin deposito orang tua saya untuk jadikan waris. Bank harus nunggu mana surat kematian, keputusan dari pengadilan, dan memastikan tidak ada ahli waris lain yang menggugat. Jadi harus ada waktu tunggu, mungkin sekitar 3 bulan kalau nggak salah di perbankan. Yang paling gampang diwaris apa? Emas sama saham. Ada juga kasus di mana klien itu punya banyak tanah di mana-mana. Saya mau bagi-bagi waris, menyiapkan waris nih, tapi tanahnya berantakan di mana-mana. Bahkan dia juga nggak hafal tanahnya ada di mana aja. Pokoknya kayaknya pernah beli tanah di sana deh. Dulu waktu tugas di sana beli tanah di sana deh. Dikumpulin gitu kan. Ini cara baginya gimana? Itu repot itu. Itu repot sekali. Bagaimana cara menyederhanakannya? Ada lagi kasus yang kedua, dia punya ya properti juga. Ruko lah, pabrik lah, rumah segala macam. Paling sederhana bagaimana?
Ini kena balik namanya mahal sekali nih. Cara sederhananya begini Bu, semua propertinya masukin dalam sebuah PT. Ya PT pengelolaan properti, ya kan? Bisa kan bisnis itu bergerak di bidang pengelolaan properti, entah itu disewakan propertinya atau dipakai sendiri atau bagaimana dijual beli juga bisa. Lalu yang diwariskan itu bukan propertinya tapi saham di PT tersebut. Balik nama saham itu nggak kena pajak. Balik nama saham itu cuma kena biaya notaris. Kalau balik nama properti, kena pajaknya mahal. Tapi paling enak sih bagi-bagi waris itu berupa emas. Cuma banyak yang khawatir kalau bagi-bagi emas. Kenapa khawatirnya? Khawatirnya ntar ya sebelum dibagi udah hilang duluan, ya umpetin aja emasnya. Tinggal siapin surat waris. Kalau aku sudah meninggal dunia, berdirilah di depan rumah, maju 3 langkah ke depan, mundur 7 langkah ke samping, loncat-loncat 3 kali, gali di situ. Nah, kan bagi emas tuh gampang. 1 keping buat anak pertama, 1 keping anak kedua, 1 keping anak ketiga. Kalau laki-laki semua gitu ya, kan enak gitu ya. Sekeping, enak gitu. Juga jangan warisan. Kalau warisan laki-laki dikasih anting nggak mau, dikasih gelang nggak mau, dikasih giwang nggak mau. Ya kan harus dijual dulu dan seterusnya. Pakai emas batangan aja, enak bagi-baginya gitu. Ya kalau nggak tahu cara baginya, sebentar saya bagiin. Ya tapi ingat ada jatah yang bagi. Allah bisa teman-teman semua, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mari kita jangan sampai meninggalkan anak-anak kita dalam kondisi yang lemah. Siapkan anak kita kondisi yang kuat secara akidah, kuat secara ilmunya, dan kuat juga secara ekonomi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bubar dulu, bagi rekan-rekan yang ingin bertanya dipersilakan karena panitia menyediakan hadiah atau merchandise 1 penanya dan sebelum 3 penanya dipersilakan. Ada? Fazil, silakan. Tadi Ustaz kan menyampaikan bahwa pendidikan anak terkait uang saku ya. Itu idealnya usia berapa sih Ustaz? Oke, baik. Sesuaikan dengan kemampuan, dengan usia si anak, tapi menurut saya gini, dimulai ketika anak sudah mulai harus bertransaksi. Kalau dia usia TK, belum tentu harus mulai. Kenapa? Bisa jadi usia TK itu masih diantar jemput, dan kemudian dia juga nggak ada jajanan misalnya. Usia SD awal tergantung, dia udah mulai jajan atau belum. Kalau udah mulai jajan berarti udah harus mulai pakai uang saku. Menurut saya ketika anak sudah mulai belajar berhitung, bisa hitungan sederhana, hitungan uang. Yang kedua ketika dia bisa mulai transaksi. Di usia SD awal sampai mungkin kelas 3, kelas 4 itu boleh harian. Kelas 5, kelas 6 masih boleh harian tapi sudah mulai uji coba mingguan. SMP udah mingguan, SMA udah mulai belajar bulanan. Karena kenapa? Karena pas kuliah itu pasti bulanan. Sehingga itu bertahapnya kira-kira seperti itu. Yang penting konsistensi ketika ngasih uang saku adalah uang sakunya segini. Kemudian kalau dia habis jangan sampai kita bail out. Ntar kebiasaan. Jadi udah segitu habis ya udah habis. Kecuali emergency banget gitu ya. Konsistensi di situ, maka anak akan menghargai. Kemudian ada aturan yang jelas. Apa yang dibeli pakai uang saku, apa yang boleh minta sama orang tua. Jangan kita nggak fair juga, sepatunya jebol, nunggu uang saku cukup gitu kan. Ya itu kan nggak fair juga ya. Oke, yang uang saku itu cuma buat jajan, buat apa. Misalnya sekolah udah pakai makan siang, berarti uang sakunya ya udah dikit aja. Atau transport dia harus bayar sendiri karena naik angkot sendiri misalnya, berarti hitungan transport harus ada. Jadi disitulah konsistensi kita, punya aturan main yang disepakati juga dengan anak. Tapi disesuaikan. SD boleh harian, SMP pekanan, SMA sudah mulai bulanan. Gitu. Silakan, ada lagi. Ya. Terima kasih kesempatan. Saya mau nanya tadi kan kalau misalnya paparan tadi kan kayak untuk pengelola keuangan lebih ke anak ya. Sedangkan kalau misalnya kita single income itu kan ke istri ya, istri itu orang rumah yang mengelola keuangan. Ya. Itu gimana nyikapin ketika kita misalnya ketika pendapatan bulanan itu ya, terkadang kita si istri ini kita tuh mengharapkan istri itu bisa investasi atau bisa menabung, tapi di situ satu sisi mereka juga mengeluarkan kebutuhan untuk sehari-hari. Itu gimana sih bedanya investasi dulu atau konsumsi? Oke, jadi harus buat sistem. Biasanya financial planning itu bicara 3. 1 orang, 2 sistem, 3 produk.
Kadang-kadang orang langsung loncat ke produk. Nomor satu, orangnya lu diatur. Orang itu artinya punya literasi, punya pemahaman yang sama suami dan istri. Yang kedua baru bicara sistem. Apa sistemnya? Nah itu sepakati juga. Misalnya, apakah gaji suami dikasih semua ke istri, lalu istri yang ngatur semua? Atau suami pegang, istri cuma dikasih yang buat rumah tangga aja? Atau ada juga yang tipenya itu ya diomongin bareng baru dibagi bareng, ya beda-beda. Tapi kita harus sepakat dulu, yang itu yang nomor satu. Yang kedua, bagaimana cara ngaturnya? Antara dia harus saving juga, harus ngatur belanja juga. Di buku Habiskan Saja Gajimu itu prinsipnya dua aja. Satu, pay your God first. Begitu terima gaji, terima penghasilan, nomor satu, sedekah, zakat. Itu dulu. Yang kedua, saving dulu baru shopping. Artinya anggarkan dulu buat saving, lalu sisanya buat shopping. Cicilan utang di mana? Nggak usah dipikirin. Cicilan utang udah otomatis dipotong dari payroll, udah selesai. Jadi utang udah biasanya nomor satu sedekah, nomor dua cicilan utang, nomor tiga saving, nomor empat shopping. Berapapun penghasilannya, pakai urutan begitu. Shoppingnya itu biasanya lebih puas. Kenapa? Karena udah saving, nggak usah lagi sisa-sisa gitu. Jadi tapi harus bicarakan sama istri. Ini segini buat shopping, segini buat saving, segini buat shopping, gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ghazali. Salam. Sebenarnya tadi saya mau menanyakan hampir sama yang Bapak ini tanyakan. Namun ada pertanyaan lagi yang lain, bagaimana menyikapi atau mengatur keuangan jika penghasilan istri itu lebih besar daripada penghasilan suami? Oke. Penghasilan istri lebih besar daripada penghasilan suami. Kita sebagai suami nomor satu, alhamdulillah punya istri yang punya penghasilan. Alhamdulillah bukan berarti enak nih ya, bukan begitu. Yang kedua, jangan sampai qawamnya seorang suami itu kalah atau dibatalkan karena istri yang punya penghasilan lebih besar. Bagaimanapun, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Maka kepala rumah tangga, kepala keluarganya tetap seorang laki-laki. Diperlukan kebijaksanaan dan keputusan bersama, apakah seluruh biaya hidup itu tetap tanggung jawab laki-laki atau tidak. Tapi paling ideal begitu, kondisi paling ideal. Udah mah, gaji mama simpen aja, semua kebutuhan aku yang tanggung. Itu paling ideal. Kalaupun nggak bisa begitu, istri dipersilahkan untuk berbagi sebagian penghasilannya untuk membantu pengeluaran rumah tangga, itu juga diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah suami nyuruh istri kerja lalu ngambil gajinya. Nah kalau itu namanya perbudakan. Nah kalau itu nggak boleh. Gaji istri lebih besar oke. Tapi yang nggak boleh adalah jangan sampai istri menggunakan standar penghasilannya sendiri untuk menilai suami. Masa sih uang belanja cuma segini? Gitu kan. Akhirnya dianggapnya terlalu kecil. Kenapa? Karena dia pakai standarnya dia sendiri. Tapi kalau tadi pakai standar yang ideal, udah semua pakai uangku aja, uang kamu simpan aja. Ya berarti kita pakai biaya hidup standar lah standar penghasilannya suami. Oh segini ya udah nggak apa-apa. Istri diam-diam bantu ya silahkan. Ada yang cerita bahwa ya istri penghasilan lebih besar. Dia tahan betul. Dia mau beli kulkas, Pak beli kulkas ya? Jangan. Ntar lagi cukup kok uangnya. Ya udah dia sabar aja. Ada sebetulnya uangnya, penghasilan istri lebih besar, pengen beli. Cuma kan kalau beli kulkas kan jebret gitu kan, dikeluar. Beda kalau istrinya cuma beli emas, beli perhiasan buat dirinya sendiri, itu nggak mempengaruhi rumah tangga ya. Tapi kalau beli kulkas kan mempengaruhi rumah. Nah sebetulnya gini, istri itu bebas, punya penghasilan berapapun, lalu penghasilan untuk apa itu ya udah terserah istri aja. Kita suami prinsipnya satu, jangan pernah minta. Dua, kalau dikasih jangan ditolak. Udah itu aja. Baik, terima kasih Ustaz. Panitia memberikan dua orang penanya lagi pada Erik. Satu lagi. Ayo dapat hadiah ini dua. Dari bawah saya. Salam. Mau tanya Ustaz, terkait dengan keuangan ini, misalnya kita bergaji gitu kan. Nah kira-kira berapa persen sih idealnya gitu kan? Untuk kita investasi ke anak, untuk kita investasi ke pensiunan kita gitu kan. Nah kemudian ketika kita misal mendapatkan rezeki gitu kan dari luar perusahaan misalkan, nah itu cocoknya nanti
apakah akan masuk investasi ke mana nih Ustaz? Oke. Kalau bicara mengenai persentase pengeluaran, saya tidak mau terlalu detail karena nanti sangat tergantung dengan sikon setiap keluarga. Tapi secara umum begini, berarti kan sekitar 2,5 sampai dengan 10% adalah untuk zakat infak sedekah. Kemudian cicilan maksimal sepertiga atau lebih bagus lagi cuma 30% aja. Saving minimal 10 sampai 20 30 lebih bagus, berarti sisanya buat shopping. Shopping itu berarti kita akan dapat jatah kira-kira 40 sampai dengan 60% maksimal. Kalau shopping di atas 60% itu biasanya berantakan yang lain. Jadi shopping itu sekitar 40 sampai dengan 60%. Nah, savingnya berapa buat pendidikan, berapa buat pensiun, itu harus dihitung. Kalau versinya kita perencana keuangan itu harus ngitung dulu. Bagaimana cara ngitungnya? Ngitung biaya untuk pensiun. Kalau murni pensiun itu murni pensiun hanya dari uang tabungan kita, investasi kita, dan kita profesi sebagai seorang karyawan,